Kabut pagi menggantung rendah di atas Nusa Kambangan, menyelimuti pulau itu seperti kain kafan raksasa. Deru ombak menghantam karang dengan amarah yang seolah tak pernah padam, seakan laut pun tahu bahwa pulau ini adalah tempat terkumpulnya dosa-dosa manusia. Di balik tembok tinggi dan kawat berduri, jeruji besi berdiri dingin, menjadi saksi bisu jeritan, doa, dan sumpah dendam yang tak pernah selesai. Sejak kematian beberapa raja preman lama, keseimbangan di dalam penjara hancur berkeping-keping. Tak ada lagi hukum tak tertulis yang benar-benar dihormati. Setiap blok hidup dalam kecurigaan, setiap langkah terasa seperti undangan menuju kematian. Napi-napi tidur dengan satu mata terbuka, menggenggam benda seadanya, takut pagi tak lagi datang. Lorong-lorong penjara dipenuhi bisikan gelap. Nama-nama lama mulai dilupakan, digantikan dengan gosip tentang kekuatan baru yang akan datang. Akan ada iblis baru, begitu kata mereka, diucapkan lirih namun penuh ketakutan. Bisikan itu merayap dari sel ke sel, menebar rasa ngeri yang lebih tajam dari senjata tajam. Para sipir pun merasakan perubahan itu. Tatapan mereka lebih waspada, tangan selalu siap di peluit dan tongkat. Mereka tahu, ketika para napi mulai terlalu tenang, justru saat itulah badai sedang disiapkan. Penjara ini pernah tenang, namun ketenangan di Nusa Kambangan selalu berumur pendek. Di blok neraka, tempat para kriminal paling bengis dikurung, ketegangan terasa paling pekat. Udara pengap bercampur bau karat dan keringat manusia. Di sana, para preman kecil berusaha naik derajat, saling menguji nyali, saling menjatuhkan. Semua ingin jadi penguasa, tapi tak ada yang cukup kuat untuk mengklaimnya. Malam-malam dipenuhi mimpi buruk. Ada yang terbangun dengan jeritan, ada yang terdiam menatap dinding, mengingat dosa-dosa yang membawa mereka ke pulau terkutuk ini. Di antara mereka, tumbuh keyakinan bahwa sesuatu yang besar akan segera terjadi, sesuatu yang akan menelan banyak nyawa. Seorang napi tua, yang telah menghabiskan separuh hidupnya di balik jeruji, berbisik lirih kepada anak baru, pulau ini tak pernah lupa. Setiap darah yang tumpah akan memanggil darah yang lebih banyak. Kalimat itu menyebar seperti kutukan, membuat banyak orang gemetar tanpa tahu alasannya. Dan di kejauhan, di balik kabut dan debur ombak, tak seorang pun tahu bahwa takdir Nusa Kambangan sedang bergerak mendekat. Sebuah langkah kejam akan segera menginjak pulau ini, membawa nama yang kelak membuat seluruh penjara berlutut dalam ketakutan. Nusa Kambangan belum tenang, dan mungkin tak akan pernah tenang lagi. Pagi itu, kabut belum sepenuhnya terangkat ketika suara mesin kapal memecah keheningan laut Nusa Kambangan. Ombak menghantam lambung besi dengan kasar, seolah menolak kedatangan sesuatu yang tak diinginkan. Dari balik jeruji dan menara penjagaan, para sipir menatap dermaga dengan perasaan ganjil, ada firasat buruk yang tak bisa mereka jelaskan. Rantai besi berdentang saat satu persatu tahanan kelas berat diturunkan. Namun pandangan semua orang berhenti pada satu sosok. Tubuhnya kekar, bahunya lebar, wajahnya dipenuhi bekas luka lama yang belum sepenuhnya sembuh. Ia berjalan tanpa menunduk, matanya tajam menantang pulau itu sendiri. Namanya segera beredar dari mulut ke mulut, Harry Petot. Ia bukan sekadar napi pindahan. Di daratan, namanya adalah legenda kelam, preman yang dikenal membunuh tanpa ragu dan menghancurkan siapapun yang menghalangi jalannya. Senyum tipis di sudut bibirnya bukan tanda ramah, melainkan janji penderitaan. Bahkan borgol di tangannya tampak seperti hiasan belaka. Saat kakinya menginjak tanah Nusa Kambangan, angin laut bertiup kencang, membuat baju para sipir berkibar. Harry Petot berhenti sejenak, menatap tembok tinggi dan kawat berduri. Jadi ini neraka baru gue. Gumamnya pelan, namun cukup untuk membuat seorang sipir menelan ludah dengan gugup. Di dalam penjara, kabar kedatangannya menyebar lebih cepat dari api. Para napi saling bertukar pandang, wajah mereka pucat. Beberapa preman lama mencoba tertawa meremehkan, tapi suara mereka terdengar palsu. Mereka tahu, badai yang dibicarakan di bab sebelumnya kini telah tiba. Harry Petot dimasukkan ke blok neraka, tempat yang bahkan bagi napi paling kejam pun terasa menyesakkan. Lorong sempit dan gelap menyambutnya, diiringi tatapan penuh kebencian dan rasa ingin tahu. Ia membalas semua tatapan itu dengan ketenangan yang mengerikan, seolah sedang menghitung nyawa satu persatu. Di dalam sel, ia duduk tenang, punggung bersandar pada dinding dingin. Dari kejauhan terdengar teriakan, bentakan, dan suara besi saling beradu. Harry Petot tersenyum kecil. Ia tahu, di pulau ini, kekuasaan tidak diberikan, kekuasaan direbut dengan darah. Malam itu,
Nusa Kambangan terasa lebih gelap dari biasanya. Para napi sulit memejamkan mata, para sipir berjaga lebih ketat. Tanpa disadari siapapun, sebuah era baru telah dimulai. Kedatangan Harry Potter bukan sekadar pemindahan tahanan, itu adalah awal dari neraka yang sesungguhnya. Pagi di blok neraka datang tanpa cahaya harapan. Matahari hanya menyelinap lewat celah jeruji, memantulkan bayangan panjang seperti batang-batang salib di lantai lembab. Para napi bergerak gelisah, bisikan tentang Harry Potter masih menggantung di udara, bercampur bau keringat dan karat besi. Semua menunggu, entah apa, entah siapa yang akan tumbang lebih dulu. Seorang preman senior bernama Darto Gergaji, penguasa lama blok itu, akhirnya memutuskan untuk menguji pendatang baru. Ia berjalan mendekati Harry Potter dengan senyum meremehkan, diikuti anak buahnya. Kata-kata kasar dilemparkan, tawa mengejek menggema, seolah mereka ingin menegaskan bahwa blok neraka masih punya raja. Harry Potter bangkit perlahan dari duduknya. Tak ada amarah di wajahnya, hanya ketenangan yang membuat bulu kuduk merinding. Ia menatap Darto tanpa berkedip, seolah menilai seberapa cepat nyawa itu bisa diambil. Sekilas keheningan menyelimuti lorong, sebelum akhirnya pecah oleh satu dorongan keras. Pertarungan terjadi begitu cepat dan brutal. Tubuh-tubuh saling menghantam dinding, suara tulang beradu dengan besi terdengar memekakan. Harry Potter bergerak liar namun terarah, setiap pukulan seperti telah diperhitungkan. Dalam hitungan detik, tawa berubah menjadi jeritan. Darto Gergaji terjatuh, darah mengalir dari kepalanya membasahi lantai. Harry Potter berdiri di atasnya, napasnya tetap tenang. Dengan satu hentakan terakhir, semuanya berakhir. Lorong blok neraka membisu, tak ada yang berani bergerak, tak ada yang berani bersuara. Ketika sipir datang berlari, yang mereka temukan hanyalah tubuh tak bernyawa dan puluhan napi yang membeku ketakutan. Tatapan mereka tertuju pada Harry Potter yang berdiri di sudut lorong, wajahnya datar seolah tak terjadi apa-apa. Darah pertama telah tumpah, dan pesannya jelas, tak ada peringatan kedua. Kabar kematian Darto menyebar seperti wabah. Nama Harry Potter kini tak lagi sekadar bisikan, ia menjadi kenyataan yang mengerikan. Para preman lama mulai menutup diri, aliansi diam-diam dibentuk, sementara yang lemah memilih tunduk sebelum terlambat. Malam itu, blok neraka tak lagi sama. Di lantai yang masih bernoda darah, sebuah hukum baru telah ditulis. Harry Potter telah membuka pintu neraka selebar-lebarnya, dan semua orang tahu, ini baru permulaan dari kekacauan yang lebih besar. Kematian Darto Gergaji meninggalkan luka yang lebih dalam dari sekadar tubuh tak bernyawa. Blok demi blok terdiam dalam ketegangan, seolah seluruh penjara menahan napas. Para raja lama, yang selama ini hidup dari reputasi dan ketakutan, mulai merasakan tanah di bawah kaki. Mereka retak perlahan. Di sudut-sudut gelap, pertemuan rahasia digelar. Wajah-wajah keras berkumpul, suara diturunkan menjadi bisikan penuh curiga. Nama Harry Potter diucapkan dengan getir, seperti menyebut kutukan. Mereka sadar, jika dibiarkan, satu persatu akan bernasib sama seperti Darto. Namun tak satu pun dari mereka berani bergerak sendiri. Kepercayaan menjadi barang langka di Nusa Kambangan. Setiap rencana dibayangi kemungkinan pengkhianatan. Satu langkah salah saja bisa berakhir dengan kematian yang lebih kejam dari sekadar kehilangan kekuasaan. Sementara itu, Harry Potter justru terlihat tenang. Ia berjalan di lorong-lorong penjara tanpa pengawalan, tatapannya membuat para napi menyingkir dengan sendirinya. Tanpa perlu bicara, ia telah menanamkan rasa takut yang lebih efektif daripada ancaman manapun. Beberapa preman kecil mulai mendekat, menawarkan kesetiaan. Mereka bukan datang karena hormat, melainkan karena ingin bertahan hidup. Harry Potter menerima mereka dengan dingin, tak memberi janji apapun selain satu hal, siapapun yang berdiri di jalannya akan lenyap. Para sipir merasakan tekanan yang kian berat. Laporan keributan meningkat, suasana penjara makin sulit dikendalikan. Mereka tahu, konflik besar sedang dipersiapkan di balik tembok, namun tak ada yang cukup berani atau cukup kuat untuk menghentikannya. Di malam hari, jeritan tertahan dan suara langkah kaki di lorong membuat para napi terbangun. Tak selalu ada darah, tapi ketakutan tumbuh subur. Setiap orang merasa sedang diawasi, sedang diuji, siapa yang akan melawan, dan siapa yang akan berlutut. Nusa Kambangan kini berdiri di ambang perang. Raja-raja lama goyah, aliansi rapuh, dan Harry Potter semakin menguat dalam bayang-bayang. Semua tahu, bentrokan besar tak bisa dihindari. Pertanyaannya bukan lagi jika, melainkan kapan darah akan kembali tumpah.
Di balik ketegangan yang kian menebal, Harry Potter memilih bergerak dalam senyap. Ia tahu, kekuasaan tak selalu diraih dengan teriakan dan darah yang terbuka. Di Nusa Kambangan, yang bertahan bukan yang paling beringas, melainkan yang paling sabar menunggu waktu untuk menusuk. Ia mulai mendekati para napi buangan, orang-orang yang tak dianggap, tak punya kelompok, dan sering menjadi korban pemerasan. Mereka hidup di sudut-sudut gelap penjara, menyimpan dendam yang tak pernah tersalurkan. Kepada merekalah Harry Potter membuka pintu, bukan dengan janji manis, melainkan dengan kesempatan untuk membalas dunia. Pertemuan-pertemuan kecil digelar di waktu yang tak terduga, di antrean makan, di sudut lapangan, di lorong sempit saat lampu redup. Tak ada pidato panjang, hanya kalimat singkat yang menusuk, bertahan atau dilenyapkan. Satu persatu, mereka memilih berdiri di belakang Harry Potter. Berbeda dengan raja-raja lama yang memerintah dengan teriakan, Harry Potter memimpin dengan ketenangan yang mengerikan. Ia mendengarkan, mengamati, lalu memberi perintah seperlunya. Setiap orang ditempatkan sesuai kelebihan dan kelemahannya, seolah penjara ini papan catur yang telah ia hafal. Sementara itu, para raja lama mulai kehilangan pijakan. Anak buah mereka menghilang, loyalitas retak tanpa suara. Mereka tak sadar bahwa kekuatan Harry Potter tumbuh bukan di depan mata, melainkan di balik punggung mereka sendiri. Para sipir melihat perubahan aneh. Blok neraka terasa lebih tertib, lebih sunyi, namun justru itulah yang menakutkan. Ketertiban semu sering kali menjadi tanda bahwa badai besar sedang disiapkan. Nama Harry Potter kini tak hanya ditakuti, tapi juga diperhitungkan. Di malam hari, Harry Potter duduk menyendiri, menatap langit yang hanya terlihat sebatas jeruji. Masa lalunya terlintas singkat pengkhianatan, darah, dan rasa lapar akan kendali. Ia tahu, apapun yang ia bangun di sini akan berakhir dengan kehancuran, tapi kehancuran itu harus terjadi sesuai kehendaknya. Ketika fajar menyingsing, keseimbangan kekuasaan di Nusa Kambangan telah bergeser tanpa satu pun bentrokan besar. Strategi Harry Potter berjalan sempurna. Dan tanpa disadari banyak orang, penjara itu kini hanya tinggal menunggu satu malam, malam ketika semua rencana akan berubah menjadi kenyataan berdarah. Malam itu datang tanpa tanda-tanda istimewa, namun udara terasa lebih berat dari biasanya. Lampu-lampu koridor berkedip lemah, seolah ragu menerangi apa yang akan terjadi. Para napi berdiam di sel masing-masing, merasakan getaran aneh di dada, sebuah firasat bahwa malam ini bukan malam untuk tidur nyenyak. Ketika jam menunjuk lewat tengah malam, suara besi beradu terdengar dari blok neraka. Bukan teriakan, bukan keributan besar, hanya langkah-langkah terukur yang bergerak serempak. Anak buah Harry Potter keluar dari bayangan, wajah mereka kaku, mata menyala oleh dendam yang selama ini dipendam. Sasaran pertama adalah pos-pos kekuasaan lama. Preman-preman senior disergap di tempat mereka paling merasa aman. Tidak ada peringatan, tidak ada negosiasi. Lorong-lorong sempit berubah menjadi perangkap, dan jeruji besi menjadi saksi tubuh-tubuh yang tumbang dalam keheningan yang mencekam. Di blok timur, seorang raja lama mencoba melawan, berteriak memanggil bala bantuan yang tak pernah datang. Pengkhianatan telah lebih dulu bekerja. Anak buahnya sendiri menjauh, membiarkannya menghadapi nasib sendirian. Dalam hitungan menit, kekuasaannya yang dibangun bertahun-tahun runtuh tanpa sisa. Para sipir terlambat menyadari skala kekacauan. Saat alarm berbunyi, sebagian blok telah dikuasai. Asap, jeritan, dan suara benturan memenuhi penjara. Namun di tengah semua itu, ada pola, semua bergerak sesuai rencana, tanpa kekacauan yang sia-sia. Harry Potter muncul di tengah kekacauan itu, berjalan tenang melewati lorong yang dipenuhi noda gelap. Tatapannya dingin, langkahnya mantap. Ia tak perlu memotori tangan di setiap sudut, malam ini adalah tentang pesan, bukan sekadar pembantaian. Ketika fajar mulai merayap, perlawanan tersisa hanyalah bisikan ketakutan. Raja-raja lama telah tumbang atau bersembunyi seperti bayangan. Blok neraka berada dalam genggaman satu nama, nama yang kini diucapkan dengan gemetar dan kepatuhan. Pagi itu, Nusa Kambangan terbangun dalam tatanan baru. Lantai-lantai masih menyimpan jejak malam berdarah, dan para napi tahu satu hal pasti, kudeta telah selesai. Harry Potter kini berdiri di puncak, dan pulau neraka itu tak akan pernah sama lagi. Pagi setelah kudeta terasa sunyi, terlalu sunyi untuk sebuah penjara yang baru saja dilanda kekacauan. Para napi berjalan menunduk, langkah mereka terukur, seolah lantai masih panas oleh darah semalam. Di setiap sudut,
bayangan kekuasaan baru menggantung berat, tak terlihat, namun mencekik. Nama Harry Potter kini menjadi hukum tak tertulis. Tak ada pengumuman, tak ada deklarasi. Kekuasaan itu hadir begitu saja, diterima karena tak ada pilihan lain. Siapapun yang mencoba menentang hanya akan menjadi cerita bisu yang cepat dilupakan. Ia menata ulang wilayah dengan dingin. Blok-blok dibagi, jalur distribusi dikunci, dan aturan lama dihapus tanpa ampun. Pelanggaran sekecil apapun berujung konsekuensi yang tak perlu dijelaskan dua kali. Ketertiban tercipta, bukan karena keadilan, melainkan karena ketakutan yang merata. Para sipir merasakan kendali mereka kian menipis. Penjara memang tampak lebih tertib, namun itu bukan hasil disiplin resmi. Setiap keputusan kecil terasa seperti berjalan di ladang ranjau. Mereka tahu, satu gesekan saja bisa menyalakan api yang lebih besar dari sebelumnya. Di balik ketenangan semu, bisikan kebencian tumbuh. Kekuasaan Harry Potter terlalu keras, terlalu mutlak. Mereka yang dulu berharap perlindungan kini merasa tercekik. Rasa hormat yang lahir dari takut perlahan berubah menjadi bara dendam yang menunggu angin. Harry Potter sendiri jarang terlihat tertawa. Malam-malamnya diisi kesunyian, menatap jeruji dan bayangan masa lalu yang tak pernah benar-benar pergi. Ia paham, tahta yang dibangun dari tulang dan darah selalu menuntut bayaran, dan bayaran itu biasanya datang dari orang terdekat. Tanda-tanda kecil mulai muncul, tatapan yang terlalu lama, bisikan yang terhenti saat ia lewat, langkah kaki yang menjauh. Kesetiaan mulai retak, bukan karena lemahnya kekuasaan, melainkan karena beratnya beban yang dipikul oleh mereka yang hidup di bawahnya. Nusa Kambangan kembali menahan napas. Di puncak kekuasaan, Harry Potter berdiri sendirian. Tahta telah diraih, namun harga yang harus dibayar mulai menampakkan diri. Di balik ketenangan ini, sesuatu sedang bergerak perlahan, gelap, dan mematikan. Ketika ketakutan menjadi aturan, keberanian memilih bersembunyi. Di balik ketertiban palsu yang diciptakan Harry Potter, ada denyut lain yang mulai bergerak pelan, nyaris tak terdengar. Di sudut-sudut penjara, mata saling bertukar isyarat, dan bisikan berhenti tepat sebelum menjadi kata. Perlawanan itu dipimpin oleh sosok misterius yang jarang menampakkan diri. Ia dikenal hanya dengan julukan Si Hitam, seorang napi lama yang pernah kehilangan segalanya pada malam kudeta. Keluarganya di luar hancur, dan di dalam penjara ia dibiarkan hidup, sebuah kesalahan yang kini mulai dipahami banyak orang. Si Hitam tak mengumpulkan pasukan dengan teriakan atau janji manis. Ia mendekati mereka yang paling terluka oleh aturan baru, napi yang diperas, yang kehilangan jatah makan, yang dipermalukan tanpa alasan. Kepada mereka, ia hanya berkata satu hal, ketakutan tak akan pernah berhenti jika tak dilawan. Pertemuan dilakukan dalam keheningan paling ketat. Di kamar mandi rusak, di balik dapur, di sela jam kerja paksa. Setiap wajah yang hadir tahu risikonya, jika ketahuan, kematian adalah akhir paling ringan. Namun justru risiko itulah yang mengikat mereka lebih kuat. Sementara itu, Harry Potter mulai mencium kejanggalan. Laporan-laporan kecil tak lagi sinkron, kesetiaan tak lagi utuh. Ia melihatnya di mata anak buahnya, keraguan yang tak berani diucapkan. Untuk pertama kalinya sejak kudeta, instingnya berbisik bahwa musuhnya kini tak lagi terlihat. Satu persatu, simbol kekuasaannya diganggu. Jalur distribusi terganggu tanpa jejak, perintahnya terlambat dijalankan, dan kabar burung tentang kejatuhannya mulai beredar. Tak ada darah, tak ada teriakan, hanya rasa tidak aman yang perlahan menggerogoti singgasana. Di malam-malam sunyi, Si Hitam menatap langit yang sama dari balik jeruji berbeda. Ia tahu, perlawanan ini tak akan singkat, dan tak semua akan selamat. Namun bagi mereka yang telah kehilangan segalanya, hidup atau mati tak lagi menjadi soal utama, yang penting adalah menjatuhkan raja yang lalim. Nusa Kambangan kembali berdenyut oleh rahasia. Di bawah bayang-bayang kekuasaan Harry Potter, api kecil telah menyala. Tak besar, tak terang, namun cukup panas untuk membakar siapapun yang lengah. Perang belum usai, ia baru saja berganti wajah. Ketegangan yang semula bersembunyi kini mulai menampakkan giginya. Di Nusa Kambangan, setiap bisikan terasa lebih tajam, setiap tatapan menyimpan niat ganda. Harry Potter merasakan itu semua, sebuah tekanan yang tak terlihat namun terus menghimpit, seolah dinding penjara ikut mendekat. Pengkhianatan pertama datang dari arah yang tak ia duga. Seorang tangan kanan yang selama ini paling setia tertangkap menyampaikan pesan rahasia. Tak ada teriakan saat kebenaran terungkap,
hanya keheningan panjang yang lebih menyakitkan dari hukuman apapun. Kepercayaan, sekali patah, tak pernah bisa diperbaiki. Harry Potter menanggapi dengan cara yang dingin dan terukur. Ia tak langsung menghukum, justru membiarkan ketakutan bekerja lebih lama. Pesan yang ingin ia sampaikan jelas, musuh sejati bukan yang berteriak di depan, melainkan yang tersenyum di belakang. Di sisi lain, si hitam mulai memanen hasil dari kesabarannya. Jaring perlawanan menguat, dan kini mereka memiliki informasi, jalur, waktu, dan kelemahan yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Dendam yang lama tertahan menemukan arah, dan setiap langkah disusun dengan kehati-hatian mematikan. Masa lalu Harry Potter pun mulai terbuka, diceritakan ulang oleh mulut-mulut yang dulu ia bungkam. Pengkhianatan lama, darah yang tak terhitung, dan janji yang ia langgar satu persatu kembali menghantui. Legenda yang dibangunnya retak, digerus oleh kebenaran yang beredar. Penjara kembali bergejolak, bentrokan kecil meletup tanpa sebab yang jelas, aturan dilanggar dengan sengaja, dan rasa takut bergeser arah. Kini bukan hanya para napi yang gemetar, anak buah Harry Potter pun mulai ragu, menimbang siapa yang akan bertahan hingga akhir. Di malam yang gelap, Harry Potter duduk sendirian, menyadari bahwa kekuasaan tak pernah benar-benar aman. Ia telah mengalahkan banyak musuh, namun musuh terbesarnya kini adalah bayangan yang ia ciptakan sendiri. Dendam, ketika dibiarkan hidup, selalu menemukan jalannya kembali. Nusa Kambangan bersiap menyaksikan penentuan. Dua kekuatan bergerak menuju titik temu, masing-masing membawa luka dan niat membunuh. Pengkhianatan telah membuka gerbang terakhir, dan di baliknya, pertempuran yang akan menentukan segalanya menunggu untuk meledak. Malam terakhir datang seperti vonis yang tak bisa ditawar. Angin laut berhembus lebih kencang, membawa bau asin yang bercampur dengan sesuatu yang busuk, bau akhir dari banyak niat dan dendam. Nusa Kambangan kembali menjadi pulau yang gelisah, seolah seluruh temboknya bergetar menunggu pertumpahan darah terakhir. Api perlawanan akhirnya meledak tanpa aba-aba. Blok demi blok dilanda kekacauan, bukan serangan membabi buta, melainkan gerakan terencana. Si hitam dan orang-orangnya muncul dari bayangan, menyerang titik-titik yang selama ini menjadi simbol kekuasaan Harry Potter. Jeruji tak lagi membatasi siapa pemburu dan siapa mangsa. Harry Potter bergerak cepat, namun kali ini langkahnya tak lagi sepenuhnya pasti. Ia menghadapi wajah-wajah yang dulu tunduk, kini menatapnya dengan kebencian tanpa sisa takut. Setiap lorong menjadi pengingat bahwa kekuasaan yang dibangun di atas darah selalu menuntut darah yang lebih banyak. Pertemuan antara Harry Potter dan si hitam tak terelakkan. Di sebuah lorong sempit, di bawah lampu yang berkedip sekarat, dua masa lalu saling berhadapan. Tak ada pidato, tak ada teriakan, hanya tatapan dua orang yang sama-sama tahu, hanya satu yang akan keluar hidup-hidup. Pertarungan itu brutal dan sunyi. Tinju, besi, dan amarah saling menghantam tanpa ampun. Luka lama Harry Potter kembali terbuka, sementara si hitam bertarung dengan tenaga terakhirnya, didorong oleh kehilangan yang tak bisa ditebus. Waktu terasa berhenti, seolah penjara itu sendiri menonton dengan dingin. Ketika semuanya berakhir, salah satu dari mereka terjatuh. Tak ada sorak kemenangan, hanya napas berat dan darah yang merembes di lantai. Di Nusa Kambangan, kematian tak pernah benar-benar menang, ia hanya berganti wajah. Raja telah tumbang, namun neraka tetap berdiri. Fajar menyingsing dengan warna pucat. Para sipir akhirnya mengambil alih, menyapu sisa-sisa kekacauan dengan prosedur dan laporan dingin. Nama Harry Potter mulai berubah menjadi cerita, dari ketakutan menjadi legenda kelam yang akan diceritakan ulang kepada napi-napi baru. Nusa Kambangan kembali tenang, namun ketenangan itu palsu seperti sebelumnya. Pulau ini telah menelan banyak raja, dan akan menelan lebih banyak lagi. Di balik jeruji, satu kebenaran tetap hidup di neraka ini. Tak ada penguasa abadi, hanya giliran siapa yang akan jatuh berikutnya.